Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra Ayu Diningrat. NIM saya 25320211010. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu tentang efektivitas hukum positif di Indonesia. Baik, yaitu di sini efektivitas hukum merupakan penjelasan tentang bagaimana suatu hukum bekerja di dalam lingkungan masyarakat. Apakah aturan hukum tersebut mempunyai hubungan timbal balik antara masyarakat dengan gejala sosial yang terjadi. Adanya keselarasan antara aturan hukum dan juga perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat. Efektivitas hukum juga berarti membahas bagaimana keadaan hukum yang harus memenuhi syarat berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia juga membahas mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memberikan paksaan kepada masyarakat agar tetap taat akan hukum yang telah ditetapkan. Dan juga ada 3 kaidah hukum dalam pemberlakuan hukum di dalam masyarakat. Pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis. Kaidah ini terjadi di saat penentuan hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk dari dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis. Ditentukan apabila hukum yang ada di dalam masyarakat efektif, artinya kaidah itu dapat dipaksakan untuk diberlakukan oleh negara walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau teori kekuasaan, atau bisa juga efektif karena diakui dalam masyarakat. Ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis yang artinya hukum yang diterapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara sebagai suatu nilai positif yang paling tinggi. Kaidah ketiga, ada hukum ini harus berfungsi dengan baik, kalau tidak maka akan ada ketimpangan dalam penerapan hukum di masyarakat. Apabila kaidah hukum yang berlaku hanya kaidah yuridis, maka kaidah hukum itu akan mati di dalam masyarakat. Namun, jika hanya kaidah sosiologis saja yang berlaku dalam masyarakat, maka kaidah hukum itu dapat dipaksakan oleh negara walaupun tidak diterima oleh masyarakat secara penuh. Hal ini akan mengakibatkan sikap otoritarian pemerintah kepada masyarakat. Kalaupun hanya kaidah filosofis saja yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum yang diterapkan hanya berupa cita-cita atau ius corristutendum tanpa adanya tindakan untuk menerapkan hukum yang efektif dalam masyarakat. Efektivitas hukum menerangkan bahwa setiap aturan memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teologis, bukan hanya bersifat mengatur, akan tetapi juga menuntun masyarakat memenuhi kehidupan yang lebih baik dalam subsistem kemasyarakatan. Menurut Suarjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, yaitu yang pertama, faktor peraturan perundang-undangan, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum, yang keempat faktor lingkungan dalam masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan, yang kelima faktor kebudayaan di masyarakat. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Suarjono Sukanto tersebut, faktor lingkungan dan kebudayaan menjadi sangat berpengaruh bagi terciptanya efektivitas hukum dalam masyarakat. Namun salah satu penyebab terhambatnya proses hukum di Indonesia karena paradigma tunggul positivisme yang sudah tidak berlaku fungsional sebagai analisis dan kontrol bagi peristiwa hukum yang ada. Cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menerapkan hukum pidana adat dalam mengadili perkara di masyarakat. Pidana adat merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai peristiwa atau perbuatan kesalahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat dan harus diselesaikan secara musyawarah melalui peradilan adat.
Pemberlakuan hukum adat dalam masyarakat sudah diakui oleh negara. Terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam pasal ini, negara mengakui bahwa adanya hak-hak dalam daerah yang bersifat istimewa. Adapun hak-hak istimewa tersebut adalah perangkat aturan yang mana bertujuan dalam menciptakan keseimbangan masyarakat. Namun dalam prakteknya pada saat sekarang ini sangatlah minim dikarenakan aturan adat sudah tergantikan dengan hukum positif. Ketentuan ini dikuat oleh Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan ketentuan pidana dalam aturan ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang tumbuh dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Pengambilan keputusan oleh hakim harus mempertimbangkan aturan adat yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengerujuk pada aturan adat yang diyakini sebagai sarana mencapai keadilan dalam lingkup penyelesaian masalah bagi masyarakat adat. Daerah Minangkabau mempunyai aturan hukum pidana adat yang disebut sebagai Undang-Undang Nanduo Puluoh. Undang-Undang Nanduo Puluoh ini dibagi atas 2 pokok bahasan yaitu 8 pasal jatuh kepada cemoh dan berkeadaan atau hukum material dan 12 pasal yang jatuh pada uduhan dan berketunggangan atau hukum formal. Cemoh dan berkeadaan hukum material memiliki arti dan maksud di dalamnya. Cemoh merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seseorang di dalam masyarakat. Tindakan ini akan mendatangkan prasangka buruk dan disebut sebagai orang yang buruk sehingga sering mendapatkan cemooh atas tindakannya tersebut. Dan berkeadaan artinya saat seseorang tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas, masyarakat harus tahu dahulu apa alasan dan juga bagaimana kondisinya sebelum melakukan hal tersebut. Seperti ada orang yang melakukan pencurian sebelum pelaku dihukum, maka masyarakat harus tahu apa alasan orang tersebut melakukannya dan juga bagaimana kondisi sosialnya di dalam masyarakat. Dalam aturan hukum positif, tindakan yang tidak pantas ini disebut sebagai delik dalam aturan hukum pidana. Pengaturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Tuduhan atau berketunggangan atau hukum formal dalam peraturan hukum pidana adat Minangkabau mempunyai arti. Tuduhan dan berketunggangan artinya berupa suatu prasangka yang dilemparkan kepada seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan di dalam masyarakat. Prasangka yang ditujukan kepada seseorang yang dianggap pelaku tindak pidana harus memiliki landasan yang kuat, tidak hanya sembarangan menuduh tanpa ada bukti. Inilah yang dimaksud dengan nan berketunggangan, artinya sebelum melemparkan prasangka buruk atau tuduhan kepada seseorang, maka harus ada alasan yang kuat dan bukti yang cukup untuk meyakinkan masyarakat bahwa orang itu dituduh adalah pelakunya. Salah satu daerah yang ada di Minangkabau dengan landasan historis dan penerapan aturan adat yang sangat kental adalah Nagari Lubuk Tarok Sijunjung. Daerah Nagari Lubuk Tarok Sijunjung merupakan pusat kerajaan Jambu Lipo yang mempunyai daerah kekuasaan meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Damasraya. Kerajaan ini merupakan pemekaran dari Kerajaan Pagaruyung atas kesepakatan dari Rajo Tigo Selo. Sampai sekarang keberadaan Rajo di daerah Lubuk Tarok masih tetap ada dan dilestarikan.
Kerajaan Jambu Lipo merupakan salah satu kerajaan dari pemekaran kerajaan Pagaruyung yang berdiri pada abad ke-10 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu dari 4 lareh yang ada di Minangkabau, yaitu Lareh Nan Panjang, Lareh Nan Bunta, Lareh Bungo Satangkai, dan Lareh Jambu Lipo. Raja pertamanya bernama Dungku Dangaka atau lebih populer dengan sebutan Raja Alam. Dengan pemerintahan kerajaan Jambu Lipo sama dengan kerajaan Pagaruyung yang dipakai oleh Raja Tigo Selo, yaitu Raja Alam dengan gelar Raja Tan Ameh, Raja Adat dengan gelar Rabi Bagindo Tan Putiah, dan Raja Ibadat dengan gelar Sultan Majo Ibdo. Kerajaan Jambu Lipo sudah mempunyai tata cara dan sistem pengangkatan raja dari dulu saat kerajaan ini didirikan. Raja yang ada sekarang merupakan orang yang diangkat menjadi raja oleh raja yang sebelumnya menjabat. Orang yang diangkat haruslah anak kemenakan atau tidak cucu dari raja sebelumnya. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana adat, khususnya berkaitan tentang penerapan Undang-Undang Nan 20 di daerah Minangkabau, yaitu pada Nagari Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang Nan 20 dalam masyarakat Nagari Lubuk Tarok, Sijunjung, serta bagaimana keefektifan penerapan Undang-Undang Nan 20 pada masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami fase transisi, urbanisasi, dan modernisasi. Daerah ini, aturan hukum pidana adat ini masih bisa dijumpai penerapannya. Hal ini dikarenakan pengaruh masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam angka kemiskinan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, lalu menciptakan nilai-nilai buruk agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya perkembangan nilai dalam masyarakat maka menghasilkan perubahan dalam perilaku sosial masyarakat. Dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat memiliki kecenderungan yang tinggi dalam melakukan pelanggaran karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya membuat mereka terpaksa melakukan tindakan kejahatan seperti melakukan pencurian dan penipuan. Berkembangnya kejahatan ini masyarakat mengakibatkan hukum adat yang telah diterapkan sehingga harus diadili dengan dalam peradilan adat. Kasus ini yang sering terjadi di daerah ini adalah penyebaran berita bohong, pencurian, dan penipuan. Masyarakat sudah berusaha melakukan advokasi antara pihak petinggi adat dengan pelaku dan korban. Namun ada beberapa pelaku yang masih mengulangi tindakannya. Kasus yang sering terjadi yaitu penyebaran berita bohong, di mana seringkali selalu terulang di dalam masyarakat penipuan dan pencurian. Polres Sijunjung mencatat bahwa selama tahun 2023 kemarin ada sekitar 246 kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dan 218 tindakan kriminalitas yang terjadi. Satunya di Nagari Lubuk Tarok, Sijunjung. Sudah diupayakan secara adat dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, tapi masyarakat sudah tidak mampu menyelesaikan semua kasus tersebut dan meminta kerjasama dengan pihak kepolisian. Masyarakat sudah membawa setiap kasus tindak pidana ke peradilan adat dan sudah diadili berdasarkan pada musyawarah dan mufakat yang terjadi dari beberapa pihak. Namun sering terjadi pengulangannya. Kejahatan dilakukan oleh pelaku. Atas hal yang demikian, tentu adanya permasalahan berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum pidana adat dan penegak hukum di tengah masyarakat. 8 pasal yang jatuh pada cemooh dan berkeadaan, yaitu yang pertama, dago dagi membari malu, artinya perbuatan mengacau dengan menyebarkan desas-desus yang belum terbukti kebenarannya dan juga menyebarkan fitnah di dalam masyarakat sehingga memberikan rasa malu terhadap beberapa golongan masyarakat. Dalam KUHP sendiri diatur pada pasal 390 tentang penyebaran kabar bohong dan pasal 317 tentang melakukan fitnah.
Dan adapun yang kedua, sumbang salah laku parangai artinya melakukan perbuatan menggauli atau menyetubuhi seseorang di luar nikah seperti perzinahan. Dalam KUHP diatur pada pasal 411 ayat 1 tentang perzinahan. Dan yang ketiga, samun sakatagap dibate artinya tindakan perampokan dengan cara membunuh dan menganiaya korban diatur dalam KUHP pada pasal 365 ayat 1 tentang pencurian dengan pemaksaan dan pasal 338 tentang pembunuhan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di dalam pasal 18 cemooh dan berkeadaan. Cukup 3 yang saya bisa sampaikan. Saya cukupkan untuk video 15 menit ini. Terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan kata atau kekurangan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.